Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Vita Sari. Di sini saya akan mengerjakan tugas luar kelas di hari ke-40 dengan tema tulis. Dalam kurikulum tulis ini terdapat 4 poin. Untuk poin A itu mengenai modul tulis 1A, dan untuk pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A, yaitu bisa langsung diberikan modul tulis 1A karena tidak ada garis tebal sebelumnya, jadi tidak ada syarat yang harus terpenuhi sebelumnya. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A, dan untuk tujuan khususnya agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, yang merupakan konsep menulis yang benar. Dan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Di sini kita sebagai motivator bisa mengajak anak berdialog dua arah agar anak tertarik dan menyukai. Kita bisa menggunakan berdialog umum dengan media gambar, menggunakan bahasa Bimba. Kita juga bisa melihat dari ekspresi anak dan sikap anak. Jika sudah tertarik, maka kita mengajak anak untuk menyambung huruf yang dibantu dengan titik-titik dengan cara yang menyenangkan tentunya. Kita juga bisa membimbing anak untuk memegang alat tulis saat menulis. Motivator bisa mengarahkan berdialog menggunakan bahasa Bimba, dan kita selalu memberikan reward dan motivasi agar motivasi dan mengevaluasi sehingga anak merasa senang. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A, yaitu untuk tujuan utamanya itu kita bisa melihat dari ekspresi sikap terhadap anak. Apabila anak sudah merasa senang dan antusias, maka anak tersebut sudah tertarik, dan maka untuk tujuan utama dari modul tulis 1A ini sudah tercapai. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita bisa perhatikan pada saat anak menulis apa sudah menggunakan dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Yaitu di sini bisa ke modul tulis 1B, tetapi karena di situ terdapat garis tebal, berarti harus ada syarat yang terpenuhi sebelumnya, yaitu di mana anak sudah terampil dalam huruf verbal A, I, U, E, O dan modul tulis 1A. Dan untuk poin B, pertanyaan mengenai modul tulis 1B. Untuk pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B, yaitu di mana anak sudah harus menguasai dan terampil modul 1A dan huruf verbal A, I, U, E, O. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B, yaitu untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B, dan untuk tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol A, I, U, E, O dan latihan menyambungkan titik-titik. Dan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Itu di sini motivator bisa melatih anak dalam menulis simbol A, I, U, E, O dengan menyambungkan titik-titik, dan bisa mengajak anak berdialog dengan dialog umum dengan media gambar dengan cara yang menyenangkan. Setelah anak tertarik dan bisa mengajak anak untuk menunjukkan huruf A, I, O, E, O secara berurutan dengan cepat.
Dan kita juga jangan lupa selalu memberikan reward dan mengevaluasi sehingga anak bisa merasa senang. Dan untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B ini? Di sini untuk tujuan utamanya kita bisa perhatikan sikap dan ekspresi anak, apa sudah terlihat senang dan antusias. Maka apabila sudah terlihat senang dan antusias, maka untuk mengevaluasi tujuan utama dari modul tulis 1B ini sudah tercapai. Nah, untuk tujuan khususnya, perhatikan pada saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Dan untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Untuk modul selanjutnya bisa dilanjutkan ke modul tulis 2. Tidak ada syarat terpenuhi yang sebelumnya karena tidak ada garis tebal. Dan untuk poin C, pertanyaan mengenai modul tulis 2, yaitu untuk pertanyaan nomor satunya, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Yaitu di sini anak sudah harus terampil dalam modul tulis 1B. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai dalam bermain modul tulis 2. Dan untuk tujuan khusus ya agar anak terampil dalam menulis huruf simbol besar A sampai dengan Z dan proses penyambungan dibantu dengan titik-titik. Dan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Di sini kita bisa melatih anak menulis simbol huruf besar A sampai dengan Z dengan menyambungkan titik-titik. Juga kita sebagai motivator bisa memberikan simbol huruf yang sudah diketahui anak dengan cara yang menyenangkan agar anak tertarik. Dan kita juga bisa mengajak anak berdialog umum dengan tema gambar. Kita mengajak anak untuk menulis huruf dengan konsep yang benar. Dan kita selalu memberikan reward dan mengevaluasinya. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Di sini kita bisa mengevaluasi tujuan umumnya. Tujuan utamanya itu kita bisa dilihat dari sikap dan ekspresi anak, apa sudah merasa senang dan antusias. Apabila sudah terlihat senang dan antusias, maka mengevaluasi tujuan utama sudah tercapai. Dan untuk tujuan khususnya, perhatikan anak pada saat menulis dan pastikan anak sudah terampil dalam menulis huruf simbol A sampai dengan Z dengan konsep yang benar. Dan untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Yaitu tahap selanjutnya ke modul T4, tetapi karena ada garis tebal maka harus ada syarat yang terpenuhi dahulu, yaitu di mana anak sudah harus terampil dalam modul T2 serta modul B1A dan B1B. Dan untuk poin D, pertanyaan mengenai modul tulis 4. Dan pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul T4? Ya, ini di sini kita sebagai motivator sudah harus mengetahui dan anak sudah harus terampil dalam modul T2 serta modul B1A dan B1B. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T4? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul T4, dan untuk tujuan khususnya agar anak dapat berlatih 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Di sini kita bisa melatih anak untuk menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan menyambungkan titik-titik. Dan kita bisa pastikan modul B1A dan B1B sudah terpenuhi sehingga anak sudah paham kata yang ditulis sehingga kegiatan bermain bisa berjalan dengan menyenangkan.
Dan kita juga jangan lupa selalu memberikan reward dan motivasi agar anak merasa senang. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T4 ini? Yang untuk tujuan utamanya, pastikan anak sudah terlihat antusias dan semangat, maka anak menyukai kegiatan bermain modul T4. Dan untuk tujuan khususnya sendiri itu kita bisa perhatikan pada saat anak menulis, perhatikan anak mau dan mampu menulis kata pada modul tulis 4 ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul T4? Yaitu di sini kita bisa berlanjut ke modul T6. Tetapi karena ada garis tebal, berarti harus ada syarat yang terpenuhi dahulu, yaitu di mana anak sudah harus terampil di sini untuk setelah tahap selanjutnya setelah T4 itu bisa dilanjutkan ke T6 karena tidak ada garis tebal, maka tidak ada syarat yang harus terpenuhi sebelumnya. Itulah jawaban dari pertanyaan mengenai kurikulum tulis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.